Kalau itu Kata-katanya dong buat 6 bulan terakhir ini apa? kayaknya kalau satu kata tuh mungkin rungkat ya. Waduh. Aku tuh 50-50 sama kondisi market saat ini. Karena kalau kita ngomong MSCI itu tuh bukan berita yang bagus. Memang gak ada sentimen positif, gak ada sentimen negatif. Tapi mungkin dalam beberapa bulan ke depan tuh bakal ada sentimen positif. Secara makro kita tuh lebih bagus sekarang. Karena oil turun, MBG di efisiensi, Kopdes di efisiensi kan. Itu secara budget jadi lebih aman. Mungkin kalau satu peribahasa yang bisa ngegambarin keadaan Indonesia itu ya udah jatuh ketimpa tangga. Aduh. Iya, lagi nggak bergairah. Mungkin kalau aku update teman-teman, klien atau followers gitu ya. Ya sekarang tuh kepecah dua. Ada yang melihat ini sebagai opportunity, ada yang takut. Tapi nanti kalau turun lagi gimana? Sebenarnya kalau IPO itu aku lebih prefer untuk short term. Ini majority IPO itu untuk short term. Cuman buruknya itu udah datang. Kita tuh udah dihantam buruknya gitu. Iya, market selalu gitu kan. Kalau seandainya berita buruknya udah dihantam semua, ya apalagi yang mau lo hantam? Gue udah hilang, udah gak ada nyawa lagi gitu loh. Hai, Cuanamis di sini, apa kabarnya di sana? Kalau kabarnya dunia saham ini nampaknya masih penuh dengan ketidakpastian ya. Terus gimana ya cara kita menghadapi ketidakpastian ini? Langsung saja kita ngobrol dengan salah satu praktisi saham, ada Hendriko Gani di sini. Terima kasih Riko. Halo Rizka, sudah hadir. Udah diundang di Cuanamis Liputan 6. Ya. Riko, ini kan kita udah masuk bulan Juni ya. Bagaimana kamu mendeskripsikan situasi market kita dari Januari sampai Juni dulu nih? Kata-katanya dong buat 6 bulan terakhir ini apa? Kayaknya kalau satu kata tuh mungkin rungkat ya. Waduh. Ya kita kan koreksinya juga hampir sama kayak COVID ya. Bahkan sempat lebih tinggi daripada COVID kan. Ya otomatis ya sebenarnya bisa dibilang kita crash ya marketnya tahun ini gitu. Jadi 6 bulan terakhir ini nampaknya memang menjadi ujian begitu ya? Iya, ujian buat para investor saham ya. Terus tapi kalau menurut kamu sendiri selama 6 bulan terakhir ini ya, apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi situasi akhirnya dinamis banget gitu ya situasi market kita? Iya sebenarnya banyak sih ya. Mungkin yang pertama itu kan MSCI ya. Karena kita katanya mau di downgrade lah dari MSCI gitu. Itu jadi trigger pertamanya. Trigger keduanya itu sebenarnya karena oil gitu. Jadi oil itu naik karena US nyerang Iran. Akhirnya fiskal kita yang memang sudah mepet gitu ya, itu jadi harus diperbesar lagi gitu. Jadi mungkin bahasa halusnya pemerintah kita ini kurang pinter untuk realokasi budget gitu kan. Akhirnya fiskal kita melebar. Mulai itu ibarat main bola tuh dapat kartu kuning kan dari berbagai lembaga. S&P, Moody's gitu-gitu kan semua udah kasih kartu kuning nih. Fiskal lu lewat gitu. Nah ini yang akhirnya juga bikin investor tuh takut. Investor takut, jualan, otomatis semua tuh kena. Mau dari saham kek, kalau lihat yield obligasi juga naik. Rupiah juga mungkin yang paling dekat sama kita ya. Rupiah itu juga naik kan, hampir 18.000 sampai. Ya in short sebenarnya 6 bulan itu kita bermain dengan sentimen ini aja sih. Gitu. Terus terakhir kan memang MSCI yang ngeluarin hasil reviewnya itu ya. Ya kita masih di emerging market, cuman kayaknya lebih dibikin ngegantung gak sih kalau Riko ngelihatnya gimana nih hasil review MSCI terakhir? Karena kan akhirnya diperpanjang kan ya sampai November. Ya diperpanjang sampai November. Sebenarnya masih inline sih ya dengan ekspektasi market. Market kita juga gak expect akan terjadi let's say upgrade ke DM atau enggak juga kita tetap di IM dengan inclusion itu enggak. Emang ekspektasinya cuma sampai sini aja bahwa kita tetap di emerging market tapi kena freeze mungkin sampai November gitu kan. Cuman yang menjadi mungkin yang tidak disangka-sangka gitu ya sama investor adalah ternyata marketnya malah jebol gitu kan kemarin ketika MSCI-nya diumumin. Kalau menurutku sendiri sebenarnya aku sempat sharing juga di komunitasku tuh, aku bilang gini, aku tuh 50-50 sama kondisi market saat ini. Karena kalau kita ngomong MSCI itu tuh bukan berita yang bagus gitu. Kita tuh cuman dapat berita jelek, terus berita jeleknya itu di unwind gitu kan. Jadi neutral lagi gitu. Dan semua orang tuh udah expect itu. Kita nggak ada berita positifnya karena
ya foreign yang tadinya udah keluar juga nggak masuk lagi gitu kan. Terus kita mau dapat foreign inclusion dari MSCI juga nggak mungkin sampai November gitu kan. Jadi aku melihatnya sebenarnya itu bukan berita yang bagus, cuman meng-unwind berita negatif menjadi lebih positif gitu. Bukan Hmm. positif ya, cuman dari negatif lebih positif gitu doang sih. Yang tadi kamu bilang tuh netral aja ya. Iya, netral aja betul. Nah jadi situasi sekarang menurut kamu 50-50 tuh kayak gimana sih? 50-50 tuh gini, kalau kita ngelihat market sekarang, itu sentimen negatifnya sudah mulai mereda, balik lagi ke yang tadi neutral, cuman gak ada berita positif juga gitu. Apa berita positifnya? Dari global, sampai 2 hari lalu at least, takut inflasi katanya, inflasi tinggi. Semalam baru US itu bilang, sekarang concern kita bukan inflasi tinggi lagi, karena oilnya udah turun, tapi adalah slow economic growth gitu. Which is itu jadi ketakutan lagi bahwa oh kalau gitu mau resesi dong gitu. Nah ini yang jadi di globalnya sendiri pun juga kalau dilihat marketnya lagi koreksi kan. Jadi kalau kita ngelihat sekarang memang nggak ada sentimen positif, nggak ada sentimen negatif. Tapi mungkin dalam beberapa bulan ke depan tuh bakal ada sentimen positif. Nggak mungkin nggak beberapa bulan lah ya. 2 atau 3 kuartal ke depan, which is kalau 3 kan tahun depan gitu. Apa menurut Riko yang bisa menjadi sentimen positif ke depannya? Oke, mungkin yang pertama menjadi perhatian aku tuh gini, Rizka. Oil itu kan udah turun ya. Sekarang kan kekhawatiran inflasi itu mereda. Kalau kita berhitung nih secara statistik gitu ya, kita ngomong inflation year on year, berarti kan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kalau kita ngomong let's say bulan Maret atau April tahun depan, berarti kan dibandingkannya dengan April tahun ini gitu kan ya. Oilnya kan lagi tinggi tuh, itu kan. Inflasinya mulai merangkak naik. Ketika oilnya mulai turun, seharusnya inflasinya kan sudah rendah atau bahkan bisa deflasi kan di sana, di AS sana. Kalau seandainya itu terjadi, deflasi itu sesuatu yang paling tidak diinginkan dalam ekonomi gitu. Kalau itu terjadi dengan di-combine tadi ekonomiknya lagi lemah, harusnya kan terjadi quantitative easing atau penurunan suku bunga. Nah itu sebenarnya suku bunga, liquidity yang bakalan masuk ke market, itu bisa menjadi sentimen positif lagi gitu. Cuman kita kan harus nunggu data nih, kapannya itu inflasinya menjadi rendah, itu kan kita nggak bisa tebak karena kan cuman the Fed yang punya data lengkapnya gitu kan di sana. Jadi rasa-rasanya sih seharusnya dari posisi ini kalau view saya itu lebih ke arah neutral. Kita menunggu sentimen positif gitu. Kalau The Fed pun kalau nggak salah sekarang lagi suku bunganya mau direncanain naik juga nggak sih? Nah itu tadi semua orang masih berpikir kayak gitu sampai semalam. Semalam itu mereka mulai bilang inflasi ini kayaknya udah nggak jadi masalah kan. Nah itu yang kayaknya tinggal tunggu waktu deh, kapan si The Fed ini bakalan merubah stand atau at least konsensus lah ya, bukan The Fed. Konsensus ini ngerubah stance-nya, kayaknya The Fed nggak bakalan raise rate deh gitu, nggak bakalan naikin suku bunga deh. Bahkan kayaknya ada peluang buat cut rates. Cut rates ini kan sebenarnya bagus buat ekonomi satu sama financial market. Terus kalau emang situasi globalnya juga lagi nggak pasti, berarti market-market lain juga sebenarnya lagi nggak oke-oke aja juga gitu ya di luar sana. Iya betul. Kalau ngeliat US sekarang kan lagi koreksi gitu. Koreksinya pun sebenarnya nggak dalam-dalam banget sih, ranging aja gitu. Terus kalau kita ngeliat Kospi misalnya, Kospi itu sekarang volatility tinggi sekali kan Korea itu. Kalau kita ngeliat China juga nggak bagus gitu. Literally semuanya ya sama kayak kita at this point gitu ya. Semua menunggu berita positif gitu. Negatifnya malah di US nih baru kepikiran kemarin nih, gimana kalau kita resesi gitu. Jadi lagi pada mengalami perlambatan juga ya. Iya benar. Tapi makro kita sendiri maksudnya secara fundamental tahan gak sih dengan situasi kayak gini? Secara makro kita tuh lebih bagus sekarang. Karena oil turun, MBG di efisiensi, Kopdes di efisiensi kan. Itu secara budget jadi lebih aman gitu. Sebenarnya pun kemarin kita kalau boleh dibilang koreksi di IHSG itu lebih parah daripada pelemahan ekonomi yang sebenarnya juga gitu. Karena kan ada faktor ketidakpercayaan terhadap pemerintah gitu kan. Politik lah ya, simpelnya gitu. Keadaan politik di dalam negeri pun kalau kita mulai ngikutin itu udah lebih baik daripada
Waktu IHSG jebol, rupiah juga jebol, bond yield naik gila-gilaan, itu sekarang udah mulai mendingan. Gitu. Iya, tapi mendingan cuman IHSG akan stuck di 6.000 aja nih. Kalau Hopefully sih menurut Riko naik ya. gimana? Hopefully sih naik ya, karena kalau kita mikir sebenarnya gini, kalau mungkin ngelihatnya dari perspektif sedikit teknikal gitu ya. Kalau kita ngelihat volume perdagangan IHSG itu rendah sekali gitu. IHSG itu per kemarin kalau nggak salah tanggal 24 Juni itu cuman 13 triliun dari biasanya sekitar 20-an triliun. Which itu turun 35%-an daripada biasanya gitu ya. Sebenarnya transaksinya kan berarti tipis sekali gitu loh. Dan kalau kita biasa ngelihat market, kita ngelihat ini tuh bid offer-nya tipis sekali. Jadi ada orang yang mau jualan sedikit, itu harganya turunnya bisa signifikan. Gitu. Coba Rizka liatin beberapa saham yang volumenya itu gimana beberapa hari terakhir gitu ya. Volumenya tuh kecil-kecil sekali gitu loh. Jadi ada transaksi buying pressure atau selling pressure dikit, harganya tuh langsung gerak naik gerak turun gitu loh. Nggak banyak orang yang mau bertransaksi, apalagi kalau dia punya view jangka panjang gitu ya. Mereka tuh masih bingung ini kalau gua ambil posisi sekarang beritanya bakal jadi bagus nggak? Karena kalau nggak jadi bagus otomatis jadi nyangkut di dalam dengan resiko yang kita belum tahu gitu. Tapi kalau jual sebenarnya sayang juga ya, karena kalau kita ngejual sekarang valuasinya tuh udah murah, sentimennya tidak seburuk kemarin. Jadi ya kita ngambang aja ya mungkin kok ngomongnya ya. Itu juga karena kita masih ketergantungan dengan asing juga gak? Dan asing pun juga mungkin sekarang lagi gimana ya, kalau diceritain dengan adanya situasi global yang gak pasti, ya mereka juga lagi lebih hati-hati juga gak sih? Iya, betul. Asing itu juga lebih hati-hati dalam invest agresif ya. Indonesia itu kan mau kita bilang beli BCA, BRI, Mandiri itu aman, buat asing itu resiko. Karena mereka harus mikirin country risk-nya gitu kan. Masuk ke emerging market itu adalah sebuah resiko. Ketahuan invest ke US at least gitu kan lebih aman ya. Mereka juga ketika keadaan ekonomi global lagi begini, mereka mikir ngapain masuk ke Indonesia gitu loh. Ngapain masuk ke emerging market deh, bukan masuk ke Indonesia. Lebih baik main aman dulu nih, main aja di US gitu sih. Jadi maksudnya secara psikologis kan kadang kita tuh memikirkannya adalah ini apakah karena lembaga-lembaga rating MSCI dan sejenisnya yang memberikan rating yang jelek belum gitu ya. memuaskan atau memang secara psikologis dari mereka pun lagi nggak mau ngambil resiko besar karena situasi I think dua-duanya. global ini ya. I think dua-duanya sih Rizka. Jadi memang ekonomi globalnya tidak memungkinkan juga untuk mereka ngambil resiko terlalu besar. Yang pertama. Yang kedua, dengan penurunan atau downgrade tadi meningkatkan resiko kita kan. Jadi resiko kita tuh sudah tinggi, ditingkatkan lagi jadi lebih tinggi karena downgrade dari lembaga rating dan MSCI itu kan. Itu yang bikin asing tuh dari yang udah risk off makin risk off lagi gitu. Jadi udah nih nampaknya banyak faktor ya. Iya, banyak kita faktor. tuh kalau mau ngomongin cuman dalam negeri tentang kepercayaan, tapi ya di luar pun situasinya juga lagi carut-marut juga. Betul. Gitu. Mungkin kalau satu peribahasa yang bisa ngegambarin keadaan Indonesia itu ya udah jatuh ketimpa tangga. Aduh. Globalnya udah jelek, ketimpa tangga lagi kan karena kondisi dalam negerinya. Gitu. Tapi respon pemerintah beberapa minggu terakhir ini menurut Riko gimana nih dari pihak regulator kita? Regulator kita at least aku berapa kali ketemu regulator ya, ketemu Danantara Sumber Daya Indonesia, terus ketemu Bank Indonesia gitu ya. Mereka so far sudah mulai buka komunikasi ke publik. Karena memang komunikasi kan yang penting ya dalam ekonomi kan. Mulai buka komunikasi, mereka mulai menenangkan pasar lah. Kasarnya gitu. Jadi kalau kita ngelihat mungkin sampai awal bulan ini IHSG kan masih drop shot ya. Sekarang kan udah mulai ya rebound dikit terus sideways gitu kan. Walaupun belum ada arah-arah mau naik, tapi at least sudah mulai market tuh nggak setakut itu. Ya kemarin tuh investor banyak yang bilang kendalanya itu kalau sama pemerintah adalah komunikasi gitu ya. Ceritain dong perbedaannya, komunikasi dulu kayak gimana dan sampai akhirnya setelah ada berbagai ini sekarang gimana? Oke, mungkin komunikasinya yang contoh ya yang bikin investor itu bingung adalah misalnya pengumuman waktu itu Pak Prabowo bilang meluncurkan
Danantara Sumber Daya Indonesia, gitu kan, DSI. Ini untuk menghapuskan under invoicing. Kasarnya pengusaha-pengusaha komoditas yang ngejual barang harusnya harganya $100, dijual cuman let's say 70, 60 gitu kan. Tapi masalahnya teknisnya tuh nggak dikasih tahu gitu. Harusnya itu jadi berita yang bagus dong buat Indonesia kan. Artinya kan kita dapat pendapatan lebih. Tapi masalahnya oke, tujuannya bagus, tapi caranya gimana? Itu tidak dikomunikasikan. Akhirnya market itu kan bingung loh. Apakah caranya A, B, C, D atau apa nih gitu loh. Karena bingung itu akhirnya orang berspekulasi kan. Dengan keadaan yang lagi jelek, komunikasi jelek, itu asumsi liar semuanya jadi ke arah negatif. Wah, jangan-jangan nanti DSI mau jadi Glencore-nya Indonesia katanya. Glencore itu kan trader komoditas besar di Indonesia gitu lah. Di global. Kalau Indonesia mau jadi Glencore dalam waktu 6 bulan, wah pasti hancur nih. Akhirnya orang udah buang dulu deh saham komoditi gitu kan. Semua dibuang, harga sahamnya jatuh. Itu kan akibat komunikasi sebenarnya. Padahal waktu itu ketemu sama Danantara Sumber Dayanya sendiri, mereka aja bilang kita masih mau belajar dulu gimana dengan environment commodity business di Indonesia gitu loh. Kita tidak mau menghancurkan ekosistem yang sudah ada. Dari kata-kata mereka kan kita mau belajar. Sebenarnya mereka juga belum tahu nih nantinya akan seperti apa fungsi mereka gitu. Tapi karena pemerintah komunikasinya kurang jelas, banyak asumsi, jadi marketnya juga dihajar. Saat itu ya. Saat itu. Sekarang gimana nih ngelihat komunikasinya? Sekarang udah mulai terbuka gitu. Itu yang relief juga ya buat kita ya, bahwa udah terbuka. Dan yang paling penting sebenarnya kan juga pemerintah sudah mulai menunjukkan bahwa dia concern terhadap fiskal dia. Contohnya, oke, MBG kita akan efisiensikan, Kopdes kita akan efisiensikan. Itu kan udah ngasih signal ke market gitu. Sebelumnya kan nggak ada. Gitu. Itu komunikasi-komunikasi yang sebenarnya seharusnya dilakukan oleh pemerintah supaya investor tuh tenang. Ekonomi tuh nggak kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kita harus mengkomunikasikan gimana caranya kita menambahkan 1 ditambah 1 ini jadinya 2. Itu yang kurang di pemerintah. Ya, dan sekarang nampaknya udah mulai bergerak cepat sehingga tadi bisa membuat market pun back to neutral itu ya, dengan situasi saat ini. Betul. Nah, yang tersisa adalah sekarang retail nih. Maksudnya dengan situasi yang tadi ya sentimen negatif udah gak ada, tapi positif jadi tunggu-tunggu masih belum muncul. Lagi gak bergairah dong market kita saat ini. Iya, lagi gak bergairah. Mungkin kalau aku update teman-teman, klien atau followers gitu ya. Ya sekarang tuh kepecah 2. Ada yang melihat ini sebagai opportunity, ada yang takut. Tapi nanti kalau turun lagi gimana? Karena dua-duanya tuh gak bisa disalahin. Murah benar. Dibilang nanti kalau turun lagi gimana? Bisa juga, karena gak ada berita positifnya kan. Semua berita anteng aja gitu. Kita semua anteng aja gitu kan. Jadi bisa naik, bisa turun, ini posisi yang mungkin kurang enak ya jadinya. Kalau dari perspektif Riko sendiri gimana? Lebih berat kemana? Ini adalah peluang atau tadi yang satu lagi bisa lebih rendah lagi? Lebih rendah lagi ya. Kalau aku sendiri karena stylenya itu lebih ke mid to long term, means kita bisa ambil posisi untuk bulanan gitu ya. Aku lebih cenderung ke arah bullish, ke arah positif gitu. Ya balik lagi ke tadi, ekonomi dunia ini melemah semuanya. Kalau semua udah berpikir melemah, pasti distimulus dong. Pemerintah kita kan punya suatu sistem gimana supaya ekonomi ini kalau melemah, oh gue harus ngapain nih gitu kan. Jadi ketika itu terjadi biasanya dikasih stimulus. Jadi itu mereverse outlook yang sudah negatif di luar gitu ya. Di luar kan negatif nih, beda sama di Indo gitu ya. Di luar itu kan lagi outlooknya, kayaknya bisa resesi, bisa negatif gitu. Itu ke reverse jadi positif. Indonesia yang tadinya neutral itu bisa juga ikut gerbong. Kita nggak bisa bikin gerbong sendiri lah, kita pasti ngikut global gitu kan. Begitu globalnya positif, dalam negeri kita sudah baik, seharusnya kita bisa ikutan rally. Kayak indeks-indeks saham di luar sana yang rally selama kita koreksi kemarin gitu. Cuman takes time ya? Pasti takes time. Dan berarti yang dibutuhkan kesabaran saat ini secara psikologis. Dan mental yang kuat aja gitu ya? Betul. Berarti apa sih kalau dari Riko sendiri emang momen sekarang itu lebih
mending back to basic aja style investasinya atau kayak gimana? Oke. Kalau aku sebenarnya lebih suka ke gini, kalau kita nggak terlalu pinter-pinter amat lah ya kasarnya ya, kita nggak tahu-tahu banget tentang market. Menurutku ini apa ya, simpel, gampangnya cacing-cacing naga-naga deh gitu. Kalau seandainya kita nebak IHSG bullish aja gitu ya, beli banking tuh pasti naik juga kok gitu. Kalau kita salah tebak, mau beli banking juga pasti hancur ke bawah gitu. Jadi sebenarnya nggak usah susah-susah amat. Pemilihan saham itu pilih aja yang gampang. Kalau seandainya bullish dia naik, kalau seandainya bearish dia turun gitu kan. Tinggal yang diperkuat itu tesis on makronya gitu. Makronya ini gimana? Apakah kita melihat ada potensi bullish? Kayak tadi kan kalau aku bullish gitu ya. Atau sebenarnya wah ini kayaknya enggak nih, kayaknya bakalan resesi lah atau bakalan makronya tambah parah lah gitu. Karena kalau aku ngeliat semua kinerja dari emiten itu bagus kok gitu. Jadi kalau di market kan ada dua, ada company risk, ada market risk. Which company risknya sebenarnya aman. Tinggal nih market risk. Market risk ini kan berhubungan dengan makroekonomi baik global ataupun domestik. Gitu. Kita tinggal tebak itu aja. Maksudnya dari secara fundamental emiten-emiten kita tuh Bagus. oke gitu ya. Oke. Tapi apa nih sektor-sektor yang menurut Riko berpeluang saat ini? Kalau aku suka yang pertama banking pasti. Itu udah ya karena pandangan aku bullish ya. Banking itu jadi kayak duit gampang lah kasarnya. Dari dividen ya? Apa gimana? Enggak, aku rasa nanti juga akan naik. Banking itu ya pertama dividen besar untuk beberapa emiten, Himbara terutama gitu kan. Tapi selain dividen, valuasi juga murah gitu. Jadi ketika mood dari market ini berubah dari negatif jadi positif, itu saham pasti valuasinya akan kembali ke normal. Dari murah ke normal gitu ya. Kita nggak ngomong jadi mahal gitu ya. Ke normal aja, itu kan udah kasih kita gain. Gitu. Itu yang pertama. Kedua aku suka sebenarnya komoditas. Komoditas itu menurutku selain energi ya, karena energi itu kan lagi turun tuh. Energi itu kan oil, coal, sama gas. Selain tiga itu menurutku masih cukup menarik sih, gitu, komoditi. Sisanya ya mungkin bukan sektoral, tapi emiten-emiten yang mungkin teman-teman kalau cari dia punya growth story. Dalam arti mungkin mau mengakuisisi apalah, itu kan akan selalu ada kan. Akuisisi apalah, right issue untuk apalah. Nah itu mungkin juga menjadi ketertarikan market baru. Kalau aku sebutnya thematic stocks. Gitu. Mungkin itu jadi tematik yang baru gitu. Tapi kalau perbankan itu kan maksudnya situasi kita kan ekonomi BI rate-nya juga lagi tinggi-tingginya gitu ya. Itu nggak berkorelasi ya? Sebenarnya berkorelasi. Cuman buruknya sudah datang. Kita tuh udah dihantam buruknya gitu. Jadi kalau mau dihantam ke bawah lagi gini. Kalau sebelumnya di awal tahun let's say kita tuh ada di level 10 gitu ya. Terus kita kehantam berita buruk kan. Let's say dari 10 ini turun jadi 3 gitu. Ya kalau seandainya turun lagi pun mau turun sampai mana sih? Palingan turun 3. Tapi kalau seandainya positif dapetnya ini 7 nih gitu loh. Jadi secara mindset adalah mending kita digeber dengan berita buruk di awal gitu atau gimana? Iya, market selalu gitu kan. Kalau seandainya berita buruknya udah dihantam semua, ya apalagi yang mau lo hantam? Gue udah hilang nih, udah gak ada nyawa lagi gitu loh. Apalagi yang lo mau ambil, udah gak ada lagi gitu. Kecuali udah yang kayak tadi ya, udah globalnya jelek, domestiknya jelek, gak diurus itu kan namanya negatif terus. Kita mau betting juga susah gitu kan. Tapi dengan berita sekarang semua negatifnya udah keluar, pemerintahnya udah concern bahwa oke, kita akan memperbaiki ini, berarti kan kita ngelihat ekonomi kita arahnya lebih cenderung ke atas kan, karena sudah ada mau diperbaiki gitu. Kalau kayak gitu kita tinggal ngelihat ke bawah itu potensinya berapa, ke atas berapa, karena kan saham selalu risk reward ratio kan. Kalau menurutku posisi sekarang, jangankan untuk cut loss ya, aku bilang kalau posisi sekarang kita nggak punya barang aja tuh sayang. Jangankan, kalau kan orang bilang kan, udah turun banyak nih, cut loss nggak ya, nanti turun lagi gimana? Kalau aku bilang, mau cut loss sekarang pun aku takut ketika cut loss nanti terbang. Gitu. Jangankan yang punya saham, yang nggak punya saham aja, kalau ditanya beli saham nggak beli, aku bilang kayak gitu. Okay. Gitu. Dan ada lagi kekhawatiran tentang rupiah ini gimana? Ya rupiah kan kita juga masih gonjang-ganjing. gimana ya? Kalau rupiah sih sebenarnya kembali lagi ya, ini tinggal tunggu
kepercayaan masyarakat pulih. Memang kan takes time gitu. Cuman kalau kita ngelihat seharusnya dengan fiskal kita yang tidak terlalu agresif lagi, kebutuhan dolar kan juga nggak tinggi. Terus yang mungkin teman-teman perlu tahu juga, di bulan-bulan ini, di kuartal 2 ini itu banyak pembagian dividen kan. Itu transfer uang dari dalam negeri keluar itu sangat banyak. Jadi setelah lewat dari Juni, seharusnya dengan sentimen ini ya, kalau sentimennya berubah kan otomatis asumsi semua berubah lagi. Dengan sentimen ini seharusnya rupiah ini udah nggak terlalu signifikan kenaikannya. Mungkin 18.000, cuman kalau 18.000 lewat itu udah chance-nya kecil. Bukan nggak mungkin, peluang itu pasti selalu ada, cuman kan kecil kita bilang. Aku ngelihatnya kecil gitu. Jadi lebih ngelihat ke arah oke, rupiah mungkin bisa menguat. Tapi nggak expect sampai 16.000 juga sih, kayak mungkin kalau sekarang 17.8 ya mungkin menguat 17.5, 17.4. Oh, justru prediksinya segitu ya. Karena kan beberapa tuh mengkhawatirkan wah BRI tuh udah tinggi nih gitu. Tapi kok kayaknya penguatannya nggak yang signifikan sampai gimana gitu kan, kita masih sekitar 17 ribuan. Iya, karena gitu kepercayaan kan. sih kalau rupiah ya. Semua nggak percaya, even kita, warga kita aja itu banyak yang menukar rupiah mereka menjadi dolar karena ketakutan kan. Wah, ntar rupiahnya 19.000, katanya 20.000, 21.000 gitu kan. Kalau ditukar terus ya mau fundamentalnya bilang 10.000 juga, kalau kita tuker rupiah kita ke dolar terus juga nggak bakal kejadian kan itu. Aduh, ayo kita cintai rupiah. Berarti ya itu ya, maksudnya masih ya ini mungkin BI rate-nya atau segala upaya itu adalah mungkin obatnya, cuman ya balik lagi akarnya itu ya, Iya, yang ya trust ya yang harus kita bangun. tetap harus dibenahi juga gitu. Betul. Dan dikelola. Nah, terus buat para retail yang ngerasa wah situasinya kan sekarang lagi nggak pasti nih gitu. Strateginya gimana ya? Atau ya mungkin mereka beberapa ada yang rasa duh nyangkut lagi gitu. Gimana tuh Kak? Rasanya kalau nyangkut mungkin mayoritas investor nyangkut ya. Ada saham nyangkut lah at least gitu kan. Cuman kembali lagi kalau kita ngomong saham itu sebagai sebuah bisnis, loss itu kan kita anggap sebagai sangkos. Sangkos tuh ibarat beban yang sudah terjadi dan kita nggak bisa ulang anyway gitu kan. Kita kan mesti berpikir ke depan tuh seperti apa. Nah kalau aku pribadi sebenarnya ngelihat kalau strateginya sama nih untuk midterm, seharusnya di level ini kita punya posisi. Dalam arti kita punya sahamnya. Tapi memang nggak bisa kita ngomong, oh all in nih. Karena waktu IHSG naik tahun lalu kan semua orang bilangnya cacing-cacing naga-naga nih gitu kan. Kita sekarang itu harus punya posisi tapi jangan posisi yang sampai semua harta ada di saham gitu. Kita harus tetap masih punya cash sambil menunggu kepastian gitu. Investor suka kepastian anyway. Jadinya ketika saham kayak gini kita tahu valuasi murah, kelihatannya akan bagus gitu ya. Kita punya posisi. Nanti begitu yang kita ekspektasikan terjadi, oh jadi bagus nih. Itu gampang, kita average up aja. Time to buy juga dong sekarang sebenarnya. I think ya. Tapi ya harus sabar-sabar itu Sabar ya, jangan terlalu nafsu dulu, marketnya belum bullish. Gitu. Mungkin aku ngelihatnya lebih ke arah penurunan terbatas, kenaikannya lebih tidak terbatas gitu. Situasi saat ini? Iya, kalau aku gambarin ya mungkin. Oke. Nah terus yang juga lagi rame tuh pada ngincer saham-saham IPO. Kan lagi banyak tuh keluar list-listnya. Kalau menurut Riko sendiri situasi sekarang buat yang pengen cari cuan lewat saham IPO gimana? Saham IPO ya. Sebenarnya kalau IPO itu aku lebih prefer untuk short term. Ini majority ya, majority IPO itu untuk short term. Kecuali ya memang ada beberapa yang oke banget kayak misalnya waktu itu Pegeo IPO itu kan memang kita pegang panjang pun fundamentalnya memang ada gitu ya. Cuman kalau seandainya mayoritas IPO itu menurutku lebih ke arah short term karena satu yang pasti aja tuh biasanya valuasinya mahal gitu. Jadi kita harus lebih aware akan valuation, bukan cuman kita harus lebih aware terhadap pertama kan valuasinya ini mahal, mau dibilang fundamentalnya bagus, oh labanya tumbuh lah apa, tapi kalau valuasi mahal kan
nggak 100% bagus juga gitu ya. Cuman kalau short term itu aku mungkin ngelihatnya bukan fundamental. Kalau kayak IPO itu kan short term ya. Aku lebih ngelihatnya ke arah momentum. Means mungkin ada beberapa underwriter yang lebih diminatin pasar gitu kan. Misalnya biasanya tuh kalau underwriternya HP, Henan Putirai, market suka gitu. Atau enggak KI, itu kan market suka. Mungkin nyari-nyari yang underwriter yang punya track record bagus dalam IPO-nya gitu. Kalau udah naik, ya udah aku jual gitu. Dan ngelihat juga ini siapa punya gitu. Kebiasaannya kalau orang ini IPO-in gimana nih? Apakah sahamnya naik atau enggak gitu. Kalau aku sih biasanya ngeliat kayak gitu. Kalau yang aku no idea banget, kebanyakan aku skip gitu. Oke, jadi itu indikator-indikator yang Lebih ke teknikal ya, jadi perhatian ya. daripada fundamental. Karena fundamental biasanya ya nggak semua sih, cuman mayoritasnya fundamentalnya at least dijual mahal sih, walaupun growth lah apa gitu. Kalau dari point of view-nya Rico sendiri lebih banyak peluangnya atau resikonya sih dengan saham IPO. IPO ini? Kalau yang fundamentalnya kurang oke tadi, aku merasa resikonya tuh lebih besar sebenarnya. Karena kebiasaannya kalau kita dapat IPO saham yang naik terus gitu ya, itu alokasinya kecil. Let's say beli 100 juta mungkin alokasinya cuma dapat 1 juta kurang gitu. Jadi cuma 1% dari alokasi kita terus sahamnya naik kencang gitu kan. Tapi kalau kita beli 100 juta dan dia turun, itu kita bisa dapetnya gede alokasinya. Jadi kalau tuh naik kayaknya nggak berasa, kalau turunnya berasa. Jadi kayaknya risk rewardnya kurang menarik buat aku kalau IPO. Dan rata-rata kesalahan orang tuh apa sih dalam IPO menjalani saham IPO? Orang tuh ngelihatnya kalau IPO itu duit gampang karena beli aja nanti naik gitu katanya. Dalam suatu waktu tertentu memang itu terjadi gitu. Let's say dari 10 IPO 9 naik. Tapi kita dapatnya misalnya 1% gitu. Naruh 100 juta dapat 1 juta naik. 2 beggar dapat 2 juta. Begitu terus sampai 9 gitu ya. Kita dapat 18 juta. Sekali tembak yang ke 10, 100 juta dapat alokasi misalnya 50%, 50 juta. Turun 2 kali. 10% aja. Hilangnya ada 20 juta. Gain 18 juta dari 9 saham IPO itu hilang dalam satu IPO. Jadi menurutku nggak fair ya permainannya. Jadi aku kurang suka gitu sih. Bukan stylenya lah ya. Bukan stylenya. Dan dengan ramenya list IPO ini di tengah situasi yang sekarang mungkin lagi tadi neutral aja dan nggak terlalu bergairah. Berarti cuma sekedar spekulasi aja ya tentang IPO ini. Ya kalau aku sendiri sih, kalau ngelihat emiten di bursa banyak yang murah, kenapa harus spekulasi gitu. Jadi aku lebih prefer beli yang udah listing aja kalau aku gitu. Oke, jadi lebih yang udah mending lama yang tercatat di bursa aja gitu ya. Iya, betul. Nah kalau misalnya ngomongin style nih, seorang Rico tuh apa sih stylenya? Aku lebih ngikutin siklus makro sih sebenarnya gitu. Jadi kita ngelihat makro itu ke depan kayak apa. Makanya kalau tadi kita bahas selalu aku ngomongnya gimana makroekonomi global, ekspektasi ke depan itu seperti apa gitu kan, likuiditas seperti apa. Terus kita ngelihat lagi ke dalam negeri, kekhawatiran apa yang ada di dalam negeri, gimana mood investornya gitu ya. Dari situ baru kita bisa ngelihat, sektor apa nih yang diuntungkan dari sisi makroekonomi, terus juga investor nih kelihatannya akan suka gitu. Karena at the end saham itu menurutku adalah supply and demand gitu. Kita boleh bilang ini saham murah, tapi kalau nggak ada yang beli itu saham akan murah terus selamanya. Kita boleh bilang itu saham mahal, sepanjang dibeliin terus, naik terus itu sahamnya gitu. Jadi fundamental itu one thing, tapi bukan artinya fundamental adalah segala-galanya gitu kan. Aku melihat fundamental itu cuma satu faktor di mana orang akan melakukan aksi jual atau beli. Spekulasi di other things yang bisa bikin orang jual dan beli gitu kan. Makanya aku stick ke pendekatan yang aku rasa paling kecil resikonya. Ngelihat makroekonomi, ngelihat fundamental, kira-kira mana nih yang investor bakal suka. Jadi kalau murah nih, fundamentalnya murah, makronya bagus, tapi kayaknya investor nggak suka nih saham-saham gini, aku nggak beli. Gitu. Aku lebih ke arah situ sih.
Nah, perjalanan untuk nentuin stylenya itu sempat nyoba yang lain-lain juga gak sih? Iya, dulu aku pernah belajar technical analysis, pernah belajar flow, belajar trading, pokoknya macam-macam lah ya, gitu. Cuman semua itu kan punya keahlian dan kekurangannya masing-masing. Mungkin aku nggak cocok di situ, di bagian trading gitu ya. Stressful menurut aku. Ngeliatin angka kanan kiri bid over gitu tuh menurutku stressful gitu. Jadi aku lebih gampang ngeliat, oh kalau ekonominya seperti ini, kebijakan yang akan diambil pemerintah tuh seperti ini. Kebijakannya kayak gini, nanti efeknya ke market kayak gini. Oh kalau marketnya kayak gini, pasti investor sukanya yang kayak gini nih. Ya udah kita beli dulu. Nanti udah ada investor yang masuk, ya udah kita keluar gitu. Oke. Jadi emang apa ya, menjalani trial and error juga gitu. Iya. Sampai akhirnya ngerasa oke nih suka dengan yang style yang Sekarang. dijalanin ini. Nah, style yang dijalanin sekarang pun itu juga ada disiplin cut loss juga gak sih? Ada. Tentunya kalau seandainya sentimennya ternyata berubah. Apalagi sekarang di zamannya Donald Trump ya, presiden AS-nya. Kebijakan tuh bisa berubah sangat cepat gitu. Even kalau kita ngelihat Selat Hormuz itu aja bisa buka tutup. Sampai ada yang bikin di Google Maps kan jam buka jam tutupnya itu kan. Itu sangat dinamis gitu loh. Tapi kalau kita coba ngelihat secara garis besar, kita ngelihat helikopter view ya. Ternyata view kita dengan kenyataan di lapangan tuh berbeda. Bertolak belakang maksudnya. Aku akan cut loss. Gitu. Ya, gimana? Maksudnya misalnya dalam 6 bulan terakhir ini deh, cut loss-nya udah bisa sampai berapa kali nih? Wah, cut loss itu pertama MSCI ada cut loss gitu kan. Karena gak ada yang nyangka anyway MSCI begini. Pertama cut loss, terus ketika ambil posisi perang itu aku gak cut loss. Karena aku expect itu akan perang. Aku malah cuan, aku ngambil, wah ini kalau kayak gini bisa perang. Ngambil saham energi. Jadi pas orang-orang perangnya beneran kejadian, orang-orang beli saham energi, kita jualan. Gitu. Cut loss lagi adalah ketika waktu perangnya itu udah mulai peak gitu ya, udah di peak. Ternyata Indonesia kena fiskal. Wah ternyata Indonesia salah nih rearrange fiskalnya dia. Itu cut loss lagi. Yang sempat ada kekhawatiran defisit itu juga ya? Iya. Aku tahu itu pasti kalau kayak gitu, investor pasti nggak suka dan dia pasti jual gitu. Itu kan maksud aku itu yang tadi aku bilang, kita dalam kondisi begini kita bisa tahu investor ini suka atau enggak kan. Investor pasti nggak suka. Ya jadi kita juga jual dulu, cut loss dulu, ambil lagi posisi di bawah. Wah, jadi udah sempat beberapa kali juga gitu ya? Iya. Dengan situasi 6 bulan terakhir ini. Dan yang masalah investor asing, kita juga sempat masuk pemberitaan itu, Riko tahu juga tuh yang pemberitaan asing. Itu Yang impactful yang dari Bloomberg itu ya. Impactnya gimana sih? Ya sebenarnya aku juga agak bingung ya. Karena kalau kita ngomong pemberitaan bahkan kayaknya di blow up sebegitu besarnya. Aku gak merasa Indonesia itu sejelek itu kok gitu. Kalau sejelek yang diberitakan, mungkin bubar kita. Sebagai negara gitu ya, kita bubar. Cuman masalah aku gak ngeliat, even 98 aja tuh kita belum bubar loh gitu. Dan kita tidak even mendekati 98. Kenapa kita diberitakan seolah-olah mau bubar gitu. Mungkin kalau konspirasi pada bilang, wah ini antek-antek asing gitu kan ya. Rasanya mau dibilang enggak mungkin. Negara kita memang jelek. Kayaknya ada benernya juga nih, ada antek-antek asingnya gitu loh. Kenapa di blow up sebegininya gitu. Karena kita gak sejelek itu. Cuman kalau orang bilang ekonomi kita sangat bagus apa semacam, harus diakui memang kita melakukan sedikit blunder. Artinya ekonomi kita memang tidak sebagus itu. Cuman jangan seolah-olah jeleknya 3, kita diberitakan jeleknya seolah-olah minus 10 dong gitu loh. Karena kita maksudnya dari point of view Riko sendiri pun juga masih ada optimistis ya terhadap situasi market kita saat ini kan. Iya. Walaupun di tengah Gonjang-ganjing gonjang-ganjing. Iya aku masih optimis. Karena kalau menurutku bahkan kita mendekati krisis 98 aja enggak sih. Gitu. Kecuali pemerintah kita diem terus. Gitu. Dan sejauh ini kita selalu proaktif ya dari pihak pemerintah juga. Kalau COVID sama COVID, menurut Riko gimana situasi krisis sekarang sama Sekarang saat COVID? itu lebih bikin was-was. Karena waktu COVID itu pemerintah cepat tanggap. COVID semua lockdown, dikasih stimulus fiskal dan moneter. Jadi clear cut gitu loh. Kalau di sini
beratnya adalah eh, pemerintahnya lambat meresponnya. Kayak contohnya tadi ada perang, fiskalnya tuh nggak langsung di-adjust. Itu kan sempat bikin, wah kalau fiskal gini terus mah asing nggak suka jual dong gitu kan. Jadi kan kita cut loss lagi. Kalau Covid mungkin cut lossnya cuma sekali, ini tadi udah berapa kali yang aku ceritain gitu kan. Mungkin karena itu sih ya. Di sini jadi lebih sulit gitu marketnya. Cuman tadi menarik sih, aku belum gali lagi kalau misalnya Riko dan mungkin beberapa praktisi saham juga lagi sering mengadakan apa ya, ketemu lah dengan pihak regulator gitu ya. Itu tuh biasanya ada apa sih, lebih transfer informasi apa aja? Sebenarnya kalau dari regulator itu kita ketemu lebih ke arah klarifikasi. Sebenarnya tadi kan aku bilang komunikasinya kurang jelas gitu kan. Sebenarnya yang terjadi itu apa sih gitu. Walaupun mereka ngomong nggak tahu, bilang aja nggak tahu gitu loh. Kita tahu kok. Kita juga bukan orang yang mengasumsikan orang itu tuh lagi bikin candi gitu. Kalau orang bikin candi kan, oh besok jadi gitu kan. Kita tahu semua butuh proses. Cuman masalahnya konsep besarnya seperti apa, progresnya sampai mana kan kita pengen tahu gitu. Kalau nggak diberitahu itu lebih jelek daripada kita ngomong nggak tahu gitu. Jadi kita cuman sebenarnya ketemu itu buat mengklarifikasi sih, Bu. Pak, Bu, sebenarnya ini konsepnya seperti apa? Terus ke depan rencananya seperti apa? Eksekusinya sekarang sampai mana? Kayak gitu-gitu sih. Ya, dan akhirnya di situ bisa dapat inilah ya, apa, komunikasi dua arah Ya, yang betul. lebih clear lagi Iya, gitu ya. nggak cuman dari rumor ya. Atau pemberitaan-pemberitaan yang cuman satu arah aja kan biasanya. Kalau dari konvers juga gitu-gitu. Betul, betul. Oke, menarik. Nah, terus perjalanan Riko untuk memutuskan jadi masuk dunia saham itu gimana? Karena tadi kan diceritain sebenarnya background Riko pun bukan dari ekonomi kan sebenarnya. Iya, aku dari teknik sipil. Hmm. Pertama kali sebenarnya udah sempat terjun ke dunia teknik sipil juga sih gitu. Kurang lebih 3 tahun, terus aku ngeliat kayaknya memang pertama itu sebenarnya karena pure mau investasi gitu. Kayaknya nih nggak boleh nih uang tuh dibiarinin nganggur. Belajarlah investasi. Terus pas seperjalanan investasi rugi gitu. Karena kan dulu diajarinnya cuman beli saham itu yang PI-nya murah, labanya bertumbuh gitu kan. Loh ini udah kriteria masuk semua kok rugi gitu kan. Aku bingung. Nah akhirnya carilah kenalan. Ya kalau sekarang gampang lah masuk komunitas-komunitas gitu kan. Carilah, dulu masih belum banyak komunitas, jadi cari kenalan. Seru juga gitu awalnya jadinya. Jadi dari mau cari duit tambahan terus seru juga gitu. Terus mikir, ini udah nyemplung setengah badan nih. Nyemplung aja lah sekalian. Akhirnya carilah job di stock market gitu. Dari situ mulailah ke sini. Udah kurang lebih kalau di stock market tuh di industri ya kan 7 tahun. Kok rasanya sampai sekarang masih menarik gitu loh. Masih belum membosankan. Jadi ya udah lanjut aja terus. Oh, jadi tuh sempat ngelewatin yang Covid juga itu ya? Sempet. Terus ini dapat cuan banyak dong setelah itu. Ya Covid cuan banyak. Karena kan Covid itu sebenarnya kalau orang bilang Covid itu parah, menurutku enggak juga ya. Soalnya mudah. Pemerintahnya responsif. Begitu Covid kita cut loss, di bawah tiba-tiba pemerintah kasih stimulus. Udah marketnya naik. Walaupun penurunannya kayaknya signifikan, tapi sebenarnya gampang untuk kita merespon pasar waktu itu gitu ya. Dan situasi global juga nggak secarut marut sekarang, karena situasi saat itu kan masalahnya adalah Covid gitu kan. Satu masalah gitu. Kalau ini kan dia aja udah kayak udah 2 masalah yang pasti kan, udah jatuh ketimpa tangga. Globalnya masalah, domestiknya nggak ngerespon. Dan maksud aku faktor dari globalnya juga banyak lagi gitu kan. Betul. Ini lebih complicated sih. Jadi lebih pusing juga ya untuk tahun ini. Tadi sempat rugi sampai minus 50%, bener gak sih? Pernah. Oh iya. Tapi bukan yang saat ini, maksudnya pernah di perjalanannya itu kan. Itu gimana? Gak menyerah saat itu? Oh, justru pertama kali yang ngebukain jalan aku buat masuk ke industri itu karena nggak menyerah. Karena rugi itu jadi aku rugi 50%-an gitu ya. Itu mungkin belum ngitung waktu itu aku sempat pinjem duit. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya uangnya lossnya hampir semua.
Ini juga ya taking risk banget ya Waktu itu pakai tuh minjem duit ya. baru anak fresh grad kayak Oh. apa sih hidup ini kan, duit buat apa kita pegangin, hajar aja terus, ternyata loss waktu itu. Waktu loss itu terus aku belajar recover lah, mulai recover. Terus karena aku penasaran aku bilang kayaknya lebih baik nyemplung sekalian nih ke industrinya gitu. Gimana cara analis itu berpikir, gimana caranya institutional investor itu berpikir kayak gitu kan. Nah, interview yang waktu itu bikin aku diterima karena kan basicnya nggak kuat ya finance-nya. Jadi salah satu yang bikin diterima adalah waktu diwawancara sama ownernya tuh nanya, kenapa kamu kok mau pindah? Kamu udah punya karir loh di teknik gitu kan. Kamu di sini ngulang lagi gitu. Iya bu, nggak apa-apa, saya bilang. Karena saya suka di sini, saya loss, dia bilang. Saya hampir berhasil membalikkan loss saya, hampir, jadi masih rugi juga waktu itu. Saya pengen belajar lagi bu, karena saya yakin ini saya bisa dapat duit dari sini. Cuman masalahnya saya belum paham banget gimana caranya. Saya pengen masuk ke sini, saya pengen belajar. Oh ternyata ownernya itu suka. Dan waktu itu jadi akhirnya diterima. Jadi Riko ini selain terjun sebagai praktisi saham juga sebagai analis Iya, juga ya. iya. Sebagai analis juga. Berarti itu adalah pelajaran yang didapat ketika kemarin-kemarin mengalami kegagalan yang minus Betul. sampai 50% itu. Terus tapi juga akhirnya punya community. Iya. Riko tadi kan ceritanya aku masih pengen banyak belajar, tapi juga akhirnya memilih edukasi itu gimana? Sebenarnya kan kalau kita mau sharing, aku ngomongnya ya, mungkin kalau kita mau sharing kan kita nggak harus jadi profesor dulu atau kita harus jadi orang yang paling pintar gitu kan. Kita kan nggak harus seperti itu. Tapi yang aku lihat adalah aku berhasil dengan cara seperti ini gitu ya. Aku ngelihat waktu itu beberapa teman-teman tuh sebenarnya bingung karena kurangnya informasi dan pengetahuan gitu kan sebenarnya. Jadi yang aku mau sharing di community itu adalah begini loh cara berpikirnya. Aku nggak mau, mungkin ini balik ke personal ya. Aku tuh nggak suka kalau orang even ngasih, lu beli ini gitu. Terus aku nggak tahu apa-apa aku beli gitu. Aku tuh kurang suka kayak gitu. Makanya itu juga yang aku terapin di komunitas. Aku sharing cara berpikirnya, aku sharing informasinya, tapi keputusan harus di masing-masing gitu. Itu tujuannya supaya mereka itu bisa berkembang. Karena kalau disuapinin terus, dikasih ikannya terus, mereka nggak akan pernah bisa gitu kan. Nah di komunitas ini tuh yang aku mau sharing adalah seperti itu. Ini caraku berpikir seperti ini, informasinya seperti ini. Silahkan di digest gitu. Kalau nggak ngerti kita bisa diskusi di situ. Dan ternyata banyak banget ini ya orang-orang baru yang terjun ke market ya. Kalau dari Banyak. community. Yang terjun ke market tuh jujur banyak sih ya. Karena kan Dan baru semua tahun ini atau? banyak kan tahun lalu. Tahun ini jarang sih ya. Tahun lalu yang waktu market itu gila-gilaan itu, gila investor baru tuh kayak even di komunitas aku yang join itu aku tanya udah berapa lama di market, baru 2 bulan, baru sebulan gitu. Dan melihat situasi di tahun berikutnya itu tahun ini gimana Ya, tuh mereka? lumayan shock ya. Lumayan Iya sih. shock ya. Tapi kita semua pasti shock sih karena ngerasa tahun lalu tuh lagi hype-hype-nya banget kan Iya, semuanya. betul. Boleh gak sih kasih bocoran juga gitu ke teman-teman di sini yang tadi Riko bilang bahwa sebenarnya paling terpenting adalah cara berpikirnya dengan background Riko juga sebagai analis, beberapa pengalaman juga gitu ya sebagai praktisi saham. Sebenarnya apa sih cara berpikirnya yang dirasa tepat gitu menurut Riko untuk terjun ke saham ini? Oke, jadi mungkin cara untuk cuan di market kan banyak ya. Ibarat kayak bela diri itu kan banyak aliran. Ada Wing Chun, ada Kung Fu, Taekwondo, apa segala macam. Setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Setiap metode juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah kalau aku pribadi, aku tuh selalu melihatnya yang harus kita ukur itu adalah seberapa besar kita bisa mengambil resiko dan seberapa besar kita bisa dapat cuannya. Atau orang sekarang gampang ngomongnya risk reward ratio ya, gitu kan. Nah, kalau aku pribadi karena ngambil jalur makroekonomi dan juga midterm gitu ya. Yang paling penting itu menurut aku kita bisa memahamin apa yang akan menjadi minat buat investor untuk membeli saham itu. Jadi at the end kalau kita mau jual lagi saham kita harus mau tahu dong, ini kira-kira yang
mau beli saham gua di harga lebih tinggi itu siapa? Kayak gitu. Itu yang selalu jadi apa ya, yang aku pikirin sebelum beli gitu. Hmm. Kalau seandainya aku merasa, oh ini saham bagus, tapi siapa yang mau beli? Orang gak liquid, satu offernya setiap offer cuma satu lot maksudnya. Investor mana yang mau beli? Wah gak bisa jualan atau gak bisa beli banyak. Aku akan skip. Gitu loh. Walaupun fundamentalnya murah. Tapi kalau aku tahu ini barang murah, terus investor pasti suka, aku beli gitu. Jadi kalau aku pribadi dengan style ini, yang aku pikirkan adalah kira-kira siapa yang mau beli saham gua di atas harga beli gua dengan margin yang lumayan. Aku nggak mau marginnya cuma 1-2% karena kan mikirnya capek. Masa margin cuma 1-2% gitu. Cari yang marginnya let's say ngasih 30%, 40% minimal gitu loh. Kalau itu menurut aku sih yang penting kalau dari strategi aku seperti itu. Dan rata-rata kesalahan investor pemula yang range-nya mungkin masih under 1 tahun ke bawah, itu apa sih rata-rata? Mereka tuh nggak tahu apa yang mereka beli gitu. Balik lagi tadi strategi kan banyak. Mereka tuh nggak punya strategi. Sesimpel aku nanya Rizka beli saham apa? Aku beli BCA. Oh terus aku ikutin. Kenapa BCA? Apakah Rizka ini tipe scalper? Atau swing trading? Atau makroekonomi? Atau fundamental value investing? Atau apa kan kita nggak tahu gitu loh. Ntar tiba-tiba ketemu lagi Rizka, BCA gimana? Turun nih gitu. Loh aku udah jual, kemarin kan naik 2%. Loh aku pikir kan ini untuk jangka panjang aku pikir gitu misalnya. Itu kan beda. Jadi orang itu cuman apa ya, melihat apa yang direkomendasikan orang itu, oh ini bagus nih karena background orangnya. Tapi nggak mengerti sebenarnya orang ini tuh cara mainnya seperti apa sih. Jadi kadang tuh cuma ngeliat dari popularitas emitennya aja gitu ya, nama besar emitennya. Atau bahkan yang merekomendasikan. Yang merekomendasikan juga bukan artinya yang merekomendasikan salah, cuman kita nggak kenal dengan yang merekomendasikan. Kita akhirnya cuma ikut-ikutan kan. Oke. Jadi gitu ya teman-teman, coba yang baru-baru mungkin emang iya sih rata-rata ya kayak gitu ya, istilahnya kadang FOMO-nya lah, ya lihat apa yang lagi viral di medsos gitu kan. Kayak tahun lalu mungkin cerita sedikit tentang satu saham, ya kita sebut aja Bumi lah ya gitu kan. Aku kalau tanya orang, lu main saham? Iya. Lu beli saham apa? Bumi. Kenapa lu beli saham Bumi? Nggak tahu lah, pokoknya si A nyebut Bumi. Kalau enggak Buminya naik terus gitu. Emang yang suruh lu beli itu mainnya gimana? Nggak tahu, pokoknya beli aja. Itu kan mereka jadi nggak tahu gitu loh. Kalau Buminya turun, let's say 10%, gue harusnya cut loss atau gue fresh down ya? Itu kan bingung. Itu sih. Dan di situasi saat ini ya jadi apa ya? Jadi teruji gitu ya, mana yang ikut-ikutan, mana yang emang ngerti kan. Benar-benar. Karena sebenarnya kalau menurut Riko sendiri di situasi saat ini ketika kita benar-benar paham dengan apa yang kita beli, cuannya masih bisa kita dapat gitu. Dengan situasi ini, mungkin kalau situasi ini bisa, tapi mungkin sulit ya. Gitu. Mungkin kalau belum terlalu gimana pun, mungkin bisa loss gitu. Nah cuman, berarti oke. Gimana? Cuman menurutku kan, maksudku kalau gaya aku sendiri kan ngelihatnya kita nge-review porto tuh biasa 1 tahun gitu. Masih ada kesempatan kok gitu loh. Bukan artinya yang ini udah game over gitu kan. Dan anyway kalau main dengan style yang sama di tahun lalu juga, itu gainnya lumayan loh. Bisa 300%, 400%. Aku pribadi pun sekitar 200% gitu loh. 200 plus. Means sebenarnya kalau turun sekarang pun ya udahlah, anggap aja normal return gitu loh. Normal means mungkin aku cuma untung dalam 2 tahun 50%, 60% per tahun, kayak masih oke juga ya menurutku gitu loh. Nah kita udah nyampe pertengahan tahun, proyeksinya nih 6 bulan ke depan ditambah kita masih ada digantung lah ya sampai bulan November. Masih ada pengumuman lagi gak sih ya kita lembaga-lembaga S&P ya, gimana nih proyeksinya 6 bulan ke depan? Mungkin ini tough ya, tapi menurutku at least mungkin 7.000 ya. At least 7.000 kita sampai. Kalau semuanya mendukung, mungkin kita bisa menuju all time high. Nggak tahu mungkin all time high di tahun depan atau awal tahun depan. Cuman kalau semuanya mendukung dari global dan domestik,
all time high itu mungkin aja terjadi lagi gitu. Jadi 6 bulan ke depan masih tough ya situasi. Masih tough. Tapi ya menurutku 7.000 dapet lah, masa 6.000 ke 7.000 aja nggak dapet, kondisinya udah lumayan oke kok kayak gini. Oke. Dan posisinya untuk strategi 6 bulan ke depan apa nih kalau dari point of view Riko? Kalau aku sih yang pertama kita mesti ngikutin perkembangan, karena kan memang kondisinya gonjang-ganjing masih ada. Kalau seandainya gonjang-ganjingnya udah makin kecil, posisi ditambahin strategiku. Terus kalau sahamnya ya tadi aku prefer banking, commodity, dan saham-saham yang punya corporate action, inorganic growth kalau kita sebutnya. Gitu. Dan tadi ya penting untuk tahu dulu nih kalian emang mau belinya apa tuh dipahami benar-benar gitu ya. Iya. Oke. Terakhir deh pesan nih buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi mental breakdown atau lagi ngerasa nyangkut. Apalagi sih rata-rata keluhan yang sekarang itu. Oke. Yang banyak kan nyangkut sih ya. Kayaknya nggak ada lagi ya. Ya mungkin kalau yang teman-teman yang masih nyangkut, menurutku pesannya nggak usah sering-sering mantauin market dulu, terutama yang memang strateginya sama gitu ya, untuk mid term, long term gitu. Nggak usah diliatin dulu. Ya mungkin daripada ngeliatin platform OLT, lebih baik ngikutin portal berita gitu. Liputan 6 misalnya gitu kan. Thank you. Ngeliat aja ekonomi domestik gimana. Terus juga sekarang sosmed itu juga banyak. Aku suka ngeliatin X, itu banyak yang bahas tentang global economic macro gitu kan. Diikutin aja supaya kita bisa tahu nih. Oh, ini kan market lagi neutral ya tadi aku bilang kan. Kalau bearish kita harus cut nih di sini. Tapi kalau jadi bullish kita harus tambah. Jadi nggak ketinggalan gitu. Strateginya sih kalau menurutku ya pesanku itu aja. Ngikutin aja dulu. Pilih sahamnya nggak usah yang pusing-pusing banget. Ikutin nanti tinggal add or disposition aja di posisi sekarang. Nggak usah terlalu diliatin, kalau udah minus kita mau sembah sujud kemana juga itu nggak bakal jadi hijau kan. Oke. Jadi ya ini adalah momen belajar yang sangat berharga memang ya tahun ini, dan ya kita jadi lebih kayaknya momen untuk slow down aja dulu ya. Iya. Ikutin Ikutin arusnya aja gitu. Thank you Riko sudah sharing untuk kita semua. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang mungkin lagi galau-galau. Dan demikian Cuan Amis kali ini, sampai ketemu di topik lainnya. Sampai jumpa.